Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Rahman Hakim, mengajar di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, mengampu mata pelajaran Guru Produktif di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Padang pada program studi Teknik Komputer dan Informatika. Dengan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja. Sekian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Oke, silakan pimpin doa. Bintang, pimpin doa dulu sambil belajar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu. Natia, maaf, Alia, Alivia, Anggita, Alfiana, Arlin, Aryo, Bintang, Diki, Virus, Kori, Mai, Muhammad Iqbal, Muhammad Elfandi, Muhammad Raihan, Muhammad Faisal, Muhammad Bintang Akbar, Natia, Rizky, Sakinah, Satrio, Wafa. Alhamdulillah pada masuk semua ya, tidak ada yang absen. Alhamdulillah ya. Baik, untuk mengawali kegiatan ya, Bapak mengkondisikan latihan dulu. Ya, silakan berdiri ya. Baju sudah pada dimasukin, silakan yang belum dirapikan. Oke, kalau sudah silakan duduk ya. Dicek kembali ada sampah tidak di tempat kalian. Kalau ada sampah silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Oke, sudah. Duduknya yang tegak ya. Oke, tegak ya. Oke. Baik, untuk kita sebelum melanjutkan materi sebelumnya ya, Bapak akan mau ngevaluasi materi apa yang kalian dapat sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya ya, Bapak mau nanya materi apa yang sudah kalian dapat daripada materi sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Oke. Ada instalasi NetBeans buat tool hour-nya. Oke. Ya. Ada lagi? Belajar tentang variabel. Tentang variabel. Oke. Ada lagi? Tadi berarti kita sudah materi kemarin sudah mempelajari tentang instalasi ya, kalian menggunakan apa? NetBeans. Oke. Begitu menggunakan variabel dan tipe data ya. Apa itu dengan variabel, masih ingat? Alia? Mohon jawab Pak, variabel itu adalah sebuah penamaan pada objek. Misal contoh untuk nama, kita ngebuat variabel itu dengan nama. Terus kayak kelas, kita ngebuat variabelnya dengan nama kelas. Jadi kayak punya namanya sendiri setiap objeknya. Oke, terima kasih. Iya.
Oke, berarti kita udah membuat sebuah variabel ya. Variabel adalah kemarin membuatkan sebuah penamaan pada sebuah objek ya. Bisa berupa manusia, benda dan lain kan. Nah, semua tiap benda dan yang lain punya namanya tipe data ya. Tipe data adalah atribut dari variabel tersebut ya. Ada berapa tipe-tipe data masih ingat? Bintang, ada apa aja tipe datanya? Ada apa aja tipe datanya, Tang? Buat bentuknya ada dua, tipe data non primitif dan juga tipe data primitif. Tipe data primitif itu yang bawaan dari aplikasinya, dia nggak bisa diubah-ubah, seperti int atau integer, string, habis itu boolean sama char. Benar? Ada lagi yang mau nambahin? Sudah? Ya, jadi tipe data ada dua, primitif dan bukan primitif. Ya, jadi ada yang ada penamaan berupa nama, ya, ada juga berupa numerik seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah pada materi kemarin kalian masih ingat ya dari instalasi dan variabel dan tipe datanya. Ya, jadi untuk materi selanjutnya Bapak akan coba akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Ya, menjelaskan operator dari aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak minta kesepakatan, ya. Jadi kesepakatannya adalah kalian tetap fokus, ya, untuk belajar, ya, tidak ada yang bercanda. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan kalian, ya, kalau ada kalian bertanyakan, ya. Dari situ tidak ada yang ngobrol dalam kelas. Sepakat ya semuanya? Sepakat ya. Begitu kita nanti pembelajaran melalui dari LMS ya, semua kegiatan kalian dari modul LKPD bahan ajar ya, semuanya ada di LMS kalian, tinggal kalian buka ya, ada semua di LMS. Masih ingat ini apa dosennya? Do it. Artinya apa? Melakukan. Kalian melakukan apa? Belajar. Kalian belajar menambah ilmu. Tujuan ilmu kalian untuk dapat nilai, terus pelajaran kerja mendapat duit. Ya. Jadi ujungnya kalian melakukan sekarang kegiatan kalian ya, belajar ilmu pengetahuan kalian ya. Kalian dapat materi tentang pemrograman ya, di mana materi kalian akan kalian gunakan untuk menghasilkan uang buat kalian kan, baik dari perusahaan ataupun kalian menjadi usaha sendiri seperti itu kan, ujung-ujungnya adalah mendapat sebuah duit, benar ya? Oke. Ya baik, untuk materi sekarang Bapak akan menjelaskan. Jadi aritmatika itu adalah operasi ya, operasi aritmatika dan logika yang melibatkan beberapa operator. Ya, tadi saya sebut nama bintang, ada operator. Ya, ada operator apa aja? Penambahan, pembagian, ya kan, pengurangan, ya bahkan sisa modul, ya. Nah, dalam pembagian itu bilangan tersebut harus binary kan? Binary adalah bilangan yang terdiri dari dua bilangan minimal, ya kan? Nggak bisa kita menggunakan operator aritmatika ya kalau hanya satu bilangan, ya kan? Harus ada dua bilangan. Ya, maka terdiri dari bilangan binary ya. Nah, kita menggunakan operator aritmatika yaitu berupa numerik ya. Di sini bilangan aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika. Hasil outputnya ya bilangan berupa number. Benar nggak? Benar ya. Kita nggak bisa melakukan perhitungan aritmatika kalau kita menggunakan tipe datanya char atau string, ya kan? Pasti perhitungan aritmatika kita menggunakan bilangannya berupa number ya, seperti apa int, float dan lain-lain seperti itu ya. Oke, ini ada dalam sebuah pemrograman ya. Kalian kita memiliki sebuah simbol-simbol ya. Mungkin kalian sudah menggunakan ya di di SD, mungkin dari SD, SMP, bahkan SMA ya. Ini biasanya kita gunakan operator saat di matematika mungkin, ya. Kalian gunakan kan?
Nah, di mana kalau simbol dari penambahan itu plus ya, sama ya kayak di matematika juga plus ya. Nah, nanti kita menggunakan simbolnya adalah menggunakan simbol dari plus ya. Di sini adalah INT A sama B. Ya, INT adalah berupa variabel. Ya, maaf, INT adalah berupa tipe data, A-nya adalah berupa variabelnya ya. Begitu A ditambah B seperti itu. Dan juga yang kedua adalah simbol dari pengurangan ya. Ada simbol pengurangan di mana B misalkan dikurang dari A. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Ada lagi simbol perkalian ya, simbol perkalian. Nah, kita tandakan bintang ya, bukan tanda silang. Mungkin kalau di di SMP apa matematika kali pakai tanda silang ya. Jadi kalian kalau misalnya menggunakan saat perhitungan jangan menggunakan kali, pasti akan error ya. Pasti kita menggunakan yang diakui adalah tanda bintang dalam bahasa pemrograman seperti itu. Dan kita ada pembagian ya. Pembagian itu tandanya garis miring ya. Kalau kita biasanya kalau di matematika titik dua ya. Titik dua ya. Nah, kalau kita di bahasa menggunakan operator di di bahasa pemrograman itu adalah garis miring ya. Ada juga sisa bagi modulo ya. Jadi apabila kita mau ambil sisa bagi ya, hasilnya berapa ya, misalkan 4 dibagi 5 dibagi 2 misalkan, sisanya 1, hasil modulnya adalah 1. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Boleh? Alia? Yang itu boleh. Untuk kasus yang perhitungan modulo itu, yang hasil sisa bagi itu digunainnya tuh pas kayak apa contoh kasusnya, Pak? Teman kalian tanya Alia saat modulo digunakan saat apa? Ya, ada yang bisa menjawab dulu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Oke. Nanti kasusnya adalah kalian pernah melihat bilangan genap ganjil? Ya. Nah, genap ganjil itu adalah salah satu kita bisa menggunakan tipe data operator dari bisa bagi modulo. Ya, bagaimana kita mengambil apakah bilangan 1 ini adalah ganjil atau genap. Seperti itu kan. Nah, berarti kan kalau misalnya 2 modulo ya kan dibagi 2 pasti 0. Maka dianggap adalah bilangan genap seperti itu. Kalau ada sisanya dia ada sisa ya, pasti dianggap di bilangan ganjil. Kurang lebih seperti itu ya, operator saat menentukan bilangan dari genap ganjil ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, baik. Selanjutnya silakan kita buka. Boleh kalian buka laptop kalian. Ya. Nah, di sini kalian ada objek namanya operator aritmatika. Ya, Bapak buka di LMS, silakan dibuka LMS. Ya, di sini LMS ada lembar kerja kalian, dan gitu ada modul ya, modul. Di sini ada video pembelajaran dan terakhir nanti ada kuis ya. Oke. Ya, ini Bapak akan memberikan sebuah, nanti silakan kalian mencari studi kasus kalian bisa melalui video ya, atau enggak modul-modul yang sudah ada di LMS, atau kalian silakan kalau mau searching di yang lainnya silakan ya. Pak, gimana kalau misalnya boleh nggak dari video yang lain silakan ya. Jadi kalian untuk menyelesaikan studi kasus pas-pasan ini silakan kalian mencari solusinya ya, dari mana ya, dari modul-modul atau enggak video pembelajaran yang sudah Bapak share yang ada di LMS. Oke, di sini Bapak akan membuat sebuah permasalahan buat kalian ya. Kalian adalah dari LKPD ya, LKPD kalian. Nanti silakan kalian isi nama kalian ya, nama kalian sini, nama kelompok kalian. Ini adalah soal-soalnya ya.
nanti hasil kerjaan kalian di print screen. Ya, misalkan kalian membuat sebuah new project, ya, print screen hasilnya gimana, seperti itu. Sampai ending terakhir adalah print screen hasil kode programnya. Ya. Setelah itu kalian sudah membuat program, ya, membuat hasil programnya di print screen, ya, sekalian membuat PowerPoint. Nanti akan dipresentasikan hasil kerjaannya. Ya, kalau bisa dibagi tim. Ya, buat tim bagaimana, ada bagian membuat sebagai programmer, ya, ada lagi bagian sebagai tim ya, membuat laporannya gitu ya. Jadi silakan kalian bagi tim, ya, ada bagian yang membuat script programmernya, ada yang membuat PPT, ya, ada yang membuat laporannya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Sudah jelas pekerjaannya? Ini kita membuat sebuah program, ya, perhatikan. Bentar. Oke, ke depan dulu. Jadi kita membuat program perhitungan penilaian, ya. Nah, di mana penilaian itu yang biasa, ya, yaitu ada nilai UTS, ada nilai UAS, nilai harian, dan nilai sikap kalian, ya. Tapi di sini kita mengambil sebuah berapa persen, persentasenya kita ambil dalam perhitungan, ya. Misalkan nilai tertinggi dari nilai UTS 100, berarti 40% dari 100 berapa? Seperti itu, ya. Begitu nilai UAS kita ambil 30%, ya, dan nilai harian 15, nilai sikap juga 15, ya. Nanti nilai hasil tersebut, ya, kita tambahkan menjadi nilai akhir. Oke. Dari studi kasus ini, apa yang pertama kali tahapan apa ya yang akan dilakukan pertama kali? Ada yang bisa jawab? Oke, Faisal. Mendeklarasikan variabel. Oke. Ada berapa variabel? Ada 7. Ya. Oke. Kasih. Oke, yang pertama kali ya, pertama kali yang kita lakukan adalah mendeklarasikan sebuah variabel, ya kan? Ya, memberikan variabel yang ada, ya. Misalkan ada variabel dari nama, ya kan? Nama, terus apa lagi? Kelas, terus ya, oke. Nilai UTS, terus nilai UAS, nilai harian, ada lagi? Nilai sikap. Sama nilai akhir. Nah, ini variabel yang kita tentukan dulu. Ya, kita membuatkan sebuah variabel yang kita tentukan. Nah, setelah kita menentukan variabel, apa yang kita tentukan selanjutnya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Dari tangan? Oke, Alia. Oke, benar? Ada lagi? Oke, Bintang. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Sudah? Oke. Pertama kali kita menggunakan variabel, ya. Yang kedua adalah menentukan tipe data dulu, Alia. Ya, gitu. Tipe data. Kalau kita langsung ke scanner, ya, scanner. Nah, scanner ini nama apa tipenya? Seperti itu. Kita bingung kan? Ya, berarti kita menemukan tipe datanya. Ada berapa tipe data? Kalau nama tipe datanya biasanya apa? String. Oke. Kelas string juga. UTS biasanya? Hah?
Double. Oke. Double atau enggak INT atau enggak float dan lain kan. UAS juga sama ya semuanya ya. Oke. Nah, itu ya, dari kalian variabel, kalian tentukan tipe datanya dulu. Kalau sudah, baru kita membuat inputan kan. Bagaimana? Yang dimaksud dalam ada inputan dari nama kelas, nilai UTS kan. Baru kalian membuat inputan. Inputan dari nama, kelas, dan yang lainnya. Ya, dari nama, kelas, UTS, UAS, harian, sikap, dan nilai akhir. Ya. Nah, setelah membuat inputan, apa tahapan selanjutnya? Oke, Bintang. Membuat proses perhitungan, ya. Ada lagi? Proses perhitungannya gimana? Berarti dari nilai akhir, ya. Benar. Ya, jadi setelah kita membuat sebuah inputan, nggak mungkin kita langsung output kan? Ya kan? Kita endingnya adalah mencari nilai akhirnya. Maka dicari nilai prosesnya. Ya, dari proses itu kita menggunakan operatornya kan. Berapa operator aritmatika yang digunakan? Ada dua. Apa saja? Penjumlahan perkalian. Ada lagi? Pembagian. Pembagian yang mana? Dibagi sama 40 dari. Oke. Ya, berarti ada tergantung ya. Tergantung dari kalian. Ya, apakah nanti nilainya dibagi ya atau nilainya mau dikalikan ya. Jadi tentukan dari jenis operator aritmatika yang kalian gunakan. Ya, setelah itu baru kita buat proses outputnya. Benar ya? Nah, seperti itu. Oke, dari pertanyaan studi kasus ini sudah ada gambaran? Ada yang mau ditanyakan? Dari studi kasus ini sudah ada gambaran? Masih ada yang bingung? Sudah? Sudah ya? Nah, Bapak menjelaskan ini adalah ya. Oke, nanti kita ya, silakan. Ya, untuk ada tanyakan sampai sini? Tidak? Ya. Kalau ditanyakan silakan dikerjakan ya. Hasilnya nanti di 45 menit ya. 45 menit pengerjaannya 45 menit nanti dikumpulkan. Ya, silakan diskusi sama teman kalian.
misalkan membuat variabel dan tipe datanya. Di sini variabelnya dari nama tuh string nama, terus dari kelas tuh string kelas, terus ada UTS menggunakan double, dari UTS UAS nilai harian ke nilai sikap itu menggunakan double. Terus selanjutnya membuat inputan. Di sini inputannya menggunakan scanner, jadi tinggal kita masukkan namanya, kelas, nilai UTS-nya, nilai UAS, nilai harian, terus nilai sikap. Terus di sini ada cara perhitungannya. Di sini nilai UTS nanti dikali 40 dibagi 100, terus UAS dikali 30 dibagi 100, kalau nilai harian dikali 15 dibagi 100, nilai sikap sama seperti nilai harian, terus hasil akhirnya ditambah semua. Nah, di sini ada contoh outputnya. Sini pertama kita masukkan nama, kedua masukkan kelasnya. Di sini bebas masukin nilai UTS-nya. Di sini juga pokoknya dari nilai UTS sampai nilai sikap bebas masukin angkanya berapa aja. Sini nanti akan keluar output dari nama, kelas, nilai akhirnya ini tuh perhitungan dari semua variabel yang dibuat tadi. Oke, sudah semua kerjaannya? Sudah ya, sudah dikirim di LMS, dari PPT sudah, KPD sudah. Oke, untuk yang siap untuk maju presentasi siapa? Oke, kelompoknya Faisal ya. Oke, Faisal menyampaikan presentasi ya. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Dan kalau misalnya dipertanyakan, silakan kalian bisa bertanya ya dari pekerjaan dari teman kalian. Ayo, silakan kelompoknya Faisal. Lanjutkan untuk hasil pembelajarannya ya. Bapak ada di LMS ya. Silakan kalian boleh mengerjakan di HP kalian atau di laptop. Itu di LMS ada kuis ya, kuis dan refleksi. Ya, silakan. Waktunya kurang lebih 20 menit.
Oke, baik, semuanya sudah mengerjakan? Sudah ya. Sudah hasil kuis, LKPD dan PPT sudah dikirimkan semua di LMS. Sudah ya. Oke, baik. Kalian sudah mempelajari tadi dari pembelajaran tentang operator aritmatika, ya. Jadi dari operator kalian mempelajari tentang operator aritmatika, apa yang kalian dapat dari materi tentang operator dari aritmatika? Ada yang bisa jawab? Oke, Bintang. Dari pembelajaran yang telah dilakukan kita jadi tahu kalau di aritmatika itu ada berapa banyak tipe data. Ya, simbol-simbol sama kayak perhitungannya seperti apa. Oke, ada lagi? Sudah? Ya, jadi benar ya tadi yang disampaikan teman-teman kalian Bintang ya. Jadi operator aritmatika kita mempelajari beberapa simbol-simbol ya. Tapi intinya dalam pelajaran aritmatika itu kalian kelak akan menjadi seorang akan membuat sebuah program. Benar ya? Nah, di mana program itu pasti akan mengalami ada sebuah perhitungan. Ya kan? Perhitungan-perhitungan seperti apa? Misalkan kayak tadi, minimal kita perhitungan dari penilaian, ya kan? Bagaimana kalau kita melakukan perhitungan dalam membuat sebuah program kasir, ya kan? Nah, itu juga kita membutuhkan dari operator dari aritmatika seperti itu, ya. Jadi program aritmatika itu digunakan saat kalian saat ada sebuah kasus permasalahan di mana itu kalian menyelesaikan permasalahan dengan perhitungan, gitu, ya. Jadi operator simbol kapan nih operator digunakan? Oh, pas lagi ada permasalahan kasus tadi tentang penilaian, ya operator apa yang kalian gunakan, ya? Atau enggak operator kayak kalian membuat permasalahan tentang kasir, ya, penjualan, apa saja operator yang kalian gunakan dalam operator aritmatika seperti itu, ya. Oke, itu kesimpulan untuk materi hari ini, ya. Untuk materi pekan depan berarti kita masuk ke gerbang logika dan gerbang operator logika dan perbandingan, ya. Jadi nanti operator perbandingan yaitu besar kecil, ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Ada juga perbandingan, ya, perbandingan apabila ada yang membandingkan, gitu, ya. And, not, dan or, itu. Ya, jadi pekan depan kita akan mempelajari materi tentang operator logika dan perbandingan, ya. Oke, kalau sudah tolong Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas materinya? Sudah ya? Kalau sudah silakan dipimpin doa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Makasih semuanya.